Assalamualaikum semuanya. Di kesempatan kali ini kami akan sedikit mereview jurnal, tentunya jurnal psikologi ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas asesmen dan intervensi individu. Anggota kami yaitu Firda, Rinanda, dan Ana Satira. Bisa dilihat di kertas sebelah kanan ini ya. Oke, kita langsung masuk aja ke jurnal yang pertama, yaitu dengan judul Pengetahuan dan Motivasi Perawat Berperan Penting dalam Mengatasi Masalah Tidur di Rumah Sakit. Oke, jadi latar belakang dari penelitian ini atau jurnal ini karena perawat memiliki peran penting dalam mengatasi masalah tidur pasien, tentunya melalui intervensi keperawatan. Masalah tidur ini sering terjadi karena faktor penyakit, kondisi psikologis, anxiety, serta lingkungan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang berhubungan dengan penerapan intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah tidur pasien. Kedua, ada metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cross-sectional bertempat di salah satu rumah sakit rawat inap di Jakarta. Sampel yang dipilih menggunakan teknik proporsional random. Kriteria subjek dipilih menggunakan teknik proporsional random sampling berdasarkan ruang tugas perawat. Jumlah sampel dalam penelitian ini ada 99 perawat yang berasal dari 6 ruang rawat inap. Yang selanjutnya yaitu hasil kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan motivasi merupakan salah satu faktor penting yang memiliki hubungan sangat signifikan dengan penerapan intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah tidur. Sementara itu, dilihat dari faktor usia, jenis kelamin, serta kelamaan kerja tidak berpengaruh dengan penerapan intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah tidur. Selain itu, peneliti juga menunjukkan bahwa adanya separuh perawat yang belum menerapkan intervensi keperawatan untuk mengatasi masalah tidur dengan baik di rumah sakit. Berdasarkan hasil jurnal atau penelitian di atas, kelompok kami mengomentari atau lebih ke arah memberikan usul ya. Pihak rumah sakit seharusnya atau lebih melakukan upaya meningkatkan motivasi perawat dalam menerapkan intervensi ini dengan cara seperti memberikan reward atau punishment terhadap mereka atau terhadap si subjek atau pasien. Kita lanjut ke jurnal yang kedua, yakni pengaruh pemberian aromaterapi Seolangga untuk mengatasi masalah tidur pada lansia. Nah, latar belakang. Lansia merupakan individu yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas dan rawan terkena gangguan tidur, sehingga kualitas tidur mereka kurang baik. Salah satu dalam mengatasi masalah gangguan tidur adalah dengan terapi non-farmakologi, yaitu dengan cara pemberian aromaterapi. Nah, untuk penjelasan aromaterapinya bisa disimak ya teman-teman lewat video di atas. Kemudian untuk metodenya menggunakan pra-eksperimen, dengan menggunakan rencana one group pretest post-test design. Kemudian, kriteria subjek menggunakan teknik purposive sampling pada mereka yang memiliki kualitas tidur yang buruk. Jadi, pemilihan subjeknya itu hanya untuk lansia-lansia yang memiliki kualitas tidur yang buruk. Prosedur asesmennya menggunakan kuesioner Pittsburgh Sleep Quality Index atau PSQI dengan menyusun 9 pertanyaan pretest dan post-test bagi para responden untuk mengukur kualitas tidur pada lansia. Kemudian, untuk prosedur intervensinya digunakan untuk meningkatkan kualitas tidur pada lansia melalui kegiatan-kegiatan seperti sosialisasi kegiatan, demonstrasi pembuatan aromaterapi, program tambahan dengan senam lansia, dan juga zikir.
Kemudian ada juga evaluasi kegiatan. Hasilnya, 10 responden setelah pemberian aromaterapi frekuensi tertinggi pada kualitas tertinggi lansia berada pada kualitas tidur ringan, yaitu sebanyak 5 lansia dan juga sedang 5 lansia. Kemudian hasil yang selanjutnya bahwa pemberian aromaterapi Seulangga, senam lansia dan juga zikir pada lansia dapat mengurangi insomnia dan dapat mengalami peningkatan pada durasi tidur malam yang lebih lama dari sebelum diberikan aromaterapi. Berlanjut ke arah keterkaitan antara kedua jurnal, antara jurnal yang pertama dan jurnal yang kedua. Di sini, kedua jurnal ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama mengambil topik masalah tidur pada pasien atau lansia, dan sama-sama menggunakan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Namun ada perbedaannya. Di sini, kalau jurnal yang pertama lebih ditinjau dari faktor keterampilan, intervensi, dan pengasuhan dari perawat serta kontrol lingkungan, sedangkan yang kedua lebih ditinjau dari faktor usia. Dan metode yang digunakan cross-sectional dengan jurnal pertama dan pra-eksperimen oleh jurnal kedua. Selain itu juga pengambilan sampling agak berbeda di sini. Jurnal pertama menggunakan proportional random sampling dengan 99 perawat, sedangkan jurnal kedua mengambil sampel dengan purpose sampling dengan 10 lansia yang memiliki kualitas tidur yang buruk. Kemudian ini juga ada beberapa keterkaitan antara jurnal yang pertama dengan jurnal yang kedua.